Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Indi dan yang kedua adalah Nyimas Desi Zahara, dengan dosen pengampu Pak Mutaharom SPD MPDI, dengan tema presentasi yaitu teori belajar. Yang pertama yaitu tentang pengertian belajar. Belajar merupakan proses kegiatan inti dalam penyelenggaraan pendidikan. Belajar secara garis besar dapat dimaknai sebagai bentuk edukasi yang menjalin interaksi antar pendidik dengan peserta didik. Teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari. Dianalisis dari diuji kebenarannya, teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya yaitu tentang pengertian teori. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, azas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan, dan pendapat atau cara atau aturan untuk melakukan sesuatu. Jadi, pengertian teori belajar bisa kita simpulkan bahwa teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perencanaan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori-teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar kognitivisme. Definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, connection atau koneksi ialah perolehan penataan, penggunaan pengetahuan menurut Neisser 1976. Dalam Muhyiddin 1995 halaman 65, teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Baharudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. 2010 halaman 167. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, sebagaimana dalam teori behaviorisme. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Selanjutnya yang B yaitu teori belajar behaviorisme. Behaviorisme dari kata behave yang berarti berperilaku dan isme berarti aliran. Behaviorisme merupakan pendekatan dalam psikologi yang didasarkan atas proporsi atau gagasan awal bahwa perilaku dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah. Dalam melakukan penelitian, behavioris tidak mempelajari keadaan mental. Jadi, karakteristik esensial dari pendekatan behaviorisme terhadap belajar adalah pemahaman terhadap kejadian-kejadian di lingkungan untuk memprediksi perilaku seseorang, bukan pikiran, perasaan ataupun kejadian internal lain dalam diri orang tersebut. Yang C yaitu teori belajar humanisme. Dihadapkan pada dua pilihan, behaviorisme dan psikoanalisis yang termasuk kognitivisme, banyak pakar psikologi di era tahun 1950-an dan 1960-an yang memilih ke alternatif konsepsi psikologis sifat dasar manusia. Freud telah memusatkan perhatian pada kekuatan sisi gelap ketidaksadaran, dan Skinner hanya tertarik pada penguatan dari perilaku yang dapat diamati. Lahirlah psikologi humanistik untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang kesadaran pikiran, kebebasan kemauan, martabat manusia, kemampuan untuk berkembang, dan kapasitas refleksi diri. Karena menjadi alternatif terhadap behaviorisme
dan kognitivisme, psikologi humanistik atau humanisme menjadi lebih terkenal sebagai kekuatan ketiga. Salah satu kritikus terhadap humanisme mengatakan adalah sulit untuk mengukur aktualisasi diri. Ada juga yang berpendapat humanisme terlalu optimis dalam memandang manusia. Yang lain lagi mengatakan humanisme membangkitkan rasa kekaguman diri sendiri. D. Teori belajar konstruktivisme. Dalam perkembangan selanjutnya, arus utama kognitivisme bergeser ke konstruktivisme. Para kognitivis pun mengikuti dinamika perubahan menuju konstruktivisme. Konstruktivisme memandang belajar sebagai proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun gagasan-gagasan atau konsep-konsep baru didasarkan atas pengetahuan yang telah dimiliki di masa lalu atau ada pada saat itu. Yang D, yaitu teori yang sering digunakan dalam pembelajaran. Teori yang sering digunakan ada 3. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Menurut teori belajar behavioristik, belajar adalah tingkah laku yang dapat diamati yang disebabkan adanya stimulus dari luar. Seseorang dapat dikatakan belajar ditunjukkan dari perilaku yang dapat dilihat, bukan dari apa yang ada dalam pikiran siswa. Teori belajar ini berketetapan bahwa perilaku terbentuk memiliki keterkaitan antara sesuatu yang dapat diamati dengan indera manusia. Apapun yang dilakukan manusia termasuk kegiatan belajar pada dasarnya karena kegiatan refleks, yaitu reaksi manusia atas rangsangan yang ada. Teori classical conditioning berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, seorang ilmuwan besar Rusia yang berhasil memperoleh hadiah Nobel pada tahun 1909. Yang kedua yaitu teori belajar konstruktivistik. Teori ini dipelopori oleh Piaget, Brunner, dan Vygotsky pada awal abad 20-an yang mempunyai pandangan bahwa pengetahuan dan pemahaman tidaklah diperoleh secara pasif, akan tetapi dengan cara aktif melalui pengalaman personal dan aktivitas eksperiental. Selain itu, menurut Cooper, konstruktivis memandang peserta didik menginterpretasi informasi dan dunia sesuai dengan realitas personal mereka, dan mereka belajar melalui observasi, proses, dan interpretasi dan membentuk informasi tersebut ke dalam pengetahuan personalnya. Baiklah, saya Nyimas Desi Zahara akan melanjutkan presentasinya. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktif. Teori belajar konstruktif dipelopori oleh Piaget, Brunner, dan Vygotsky pada awal abad 20-an yang mempunyai pandangan bahwa pengetahuan dan pemahaman tidaklah diperoleh secara pasif, akan tetapi dengan cara yang aktif melalui pengalaman personal dan aktivitas eksperimental. Yang keempat adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif dipelopori oleh Jean Piaget, seorang psikologi terkenal. Teori pengetahuan dikenal dengan teori adaptasi kognitif. Setiap organisme harus beradaptasi secara fisik dengan lingkungan untuk dapat bertahan hidup. Demikian juga struktur pikiran manusia. Manusia berhadapan dengan berbagai tantangan, gejala baru, dan permasalahan hidup yang harus diselesaikan secara kognitif. Implementasi teori belajar. 1. Analisis dan implementasi teori behavioris. Teori ini secara umum melihat sosok atau kualitas manusia dari aspek kinerja atau perilaku yang dapat dilihat secara empirik. Dalam kegiatan pembelajaran dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik. Memandang pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak akan berubah. 2. Analisis dan implementasi teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diukur dan diamati.
Dalam teori ini lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. 3. Analisis dan implementasi teori konstruktif. Pengertian belajar menurut teori ini adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata atau dari lapangan. Dalam konteks ini, siswa atau mahasiswa dianggap sebagai seorang pribadi yang memiliki kebebasan untuk membangun ide atau gagasan tanpa harus intervensi oleh siapapun. 4. Analisis dan implementasi teori humanistik. Teori humanistik lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi, baik dimensi kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Guru harus bisa menciptakan pembelajaran secara interaktif, inisiatif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran. F. Kekurangan dan kelebihan teori belajar. 1. Behavioristik. Kelebihannya adalah sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur. Kekurangannya adalah pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat meanistik dan hanya berorientasi kognitif. Pembelajaran kognitif, pendidikan hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Kekurangannya adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. 3. Konstruktivistik. Kelebihannya adalah pengetahuan baru, murid diajarkan berpikir untuk menyelesaikan masalah atau sebuah studi kasus dan dapat mengembangkan menjadi sebuah ide atau membuat keputusan. Kekurangannya adalah kadang guru itu tidak memperhatikan muridnya secara keseluruhan. Misalnya, guru tidak pernah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah atau berdiskusi, sehingga peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran yang itu-itu saja. Jadi pola pikir peserta didik tidak berkembang. 4. Humanistik. Kelebihannya adalah bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Kekurangannya adalah bersifat individual. Proses pembelajaran tidak dapat berhasil jika tidak ada motivasi dan lingkungan yang mendukung. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih.